Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak dosen, Bapak Dhani Muhtada. Saya dari kelompok 10, Rombel 12, hari Senin jam 7, akan mempresentasikan tentang sejarah negara Brunei, geografi negara Brunei, demografi negara Brunei, bentuk negara Brunei Darussalam, sistem pemerintahan negara Brunei Darussalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Yoga Satria, NIM 81114226344. Saya bagian menerangkan tentang sejarah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki tiga masa dalam sejarahnya. 3 bagian, yaitu era Prakesultanan sebelum abad ke-14, yang kedua era Kesultanan Brunei pada tahun 1370 sampai 1843, dan yang ketiga yaitu era penjajahan Inggris pada tahun 1847 hingga 1984. Yang pertama, era Prakesultanan, yaitu era yang informasinya sedikit minim karena kondisi kehidupan dan kondisi pemerintahan Brunei pada saat itu. Tapi banyak ahli sejarah yang meyakini bahwa sebelum era kesultanan yang ada pada saat ini, Brunei telah memiliki suatu sistem pemerintahan sendiri, yaitu kerajaan Vijayapura menyebutkan bahwa pada abad ke-7. Yang kedua yaitu kerajaan Poni menyebutkan bahwa pada abad ke-10 kawasan tersebut dikuasai oleh kerajaan yang bernama Poni. Yang selanjutnya adalah era kesultanan. Yang pertama adalah Sultan Muhammad Shah pada tahun 1370. Yang kedua era Sultan Abdul Majid Hasan dan Sultan Ahmad pada tahun 1402. Yang ketiga yaitu Sultan Syarif Ali yang dipimpin pada tahun 1511. Yang keempat ada di bawah pimpinan Sultan Bolkiah pada tahun 1521. Yang selanjutnya adalah hubungan dengan Portugis pada tahun 1536, konflik dengan Spanyol pada tahun 1565. Yang selanjutnya adalah era penjajahan Inggris, karena pada tahun 1839 terjadi pemberontakan di Sarawak dan menyebabkan pemberontakan yang cukup merepotkan kesultanan. Dan yang terakhir adalah proses kemerdekaan Brunei. Pada tahun 1959 Brunei mengeluarkan sebuah konstitusi baru yang menyatakan pembentukan pemerintahan sendiri, sedangkan urusan luar negeri, pertahanan, dan keamanan tetap milik Britania Raya yang diwakili oleh komisaris tinggi. Perkenalkan, nama saya Eka Fadila Nur Faiza, NIM 81114222637. Saya akan menjelaskan tentang letak geografis Brunei Darussalam. Berdasarkan letak geografisnya, Brunei Darussalam terletak berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur, selatan, dan barat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Dan berdasarkan letak astronomisnya, Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat sampai 5 derajat lintang utara dan 114 sampai 115 derajat bujur timur. Luas wilayah Brunei Darussalam yaitu sekitar 5.765 km². Bentuk negara Brunei Darussalam. Bentuk negara Brunei Darussalam adalah politik. Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri. Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang telah berhasil memperoleh kemerdekaan dari pihak Britania Raya yang secara resmi yaitu dikumandangkan pada tanggal 1 Januari 1984. Proses panjang dan berliku yang telah dilalui oleh Kesultanan Brunei Darussalam itu sendiri dalam memperoleh kemerdekaan atau melepaskan diri dari kekuasaan penjajahan Britania Raya, yaitu dengan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dan juga persahabatan, tepatnya yaitu pada tanggal 4 Januari 1979. Sistem pemerintahan negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam adalah negara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut berdasarkan hukum Islam, dengan sultan yang menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu oleh seorang Dewan Penasehat. Brunei Darussalam tidak memiliki Dewan Legislatif, namun pada bulan Desember tahun 2000, Sultan bersidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak memiliki kuasa selain menasihati sang Sultan. Brunei Darussalam menjadi negara yang paling stabil dari segi politik yang pernah ada. Selanjutnya, Brunei Darussalam mempromosikan sebuah ideologi nasional. Setelah memperoleh kemerdekaan, Sultan memperoleh ideologi Melayu Islam Beraja atau disebut dengan MIB dengan tujuan untuk meningkatkan kesetiaan rakyat terhadap negara. Ideologi ini telah menjadi dasar penting legitimasi politik sang Sultan. Nah, legitimasi tersebut diantaranya adalah mengangkat Islam menjadi agama nasional, menjamin hak-hak dari masyarakat dari etnis Melayu, membenarkan garis keturunan sang Sultan sebagai sistem pemerintahan yang relevan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang demografi negara Brunei Darussalam, yaitu yang pertama adalah tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran paling tinggi yaitu tahun 1990 sebesar 3,29% per 1000 penduduk, dan tingkat kelahiran terendah tercatat yaitu pada tahun 2010 sebesar 1,93% per 1000 penduduk. Yang berikutnya adalah tingkat kematian kasar. Jumlah tingkat kematian kasar di negara Brunei tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,7 per 1000 penduduk. Sedangkan kematian terendah pada tahun 2000 dan 2005 yang memiliki persentase kematian yang sama atau tetap yaitu 3,0 per 1000 penduduk. Selanjutnya adalah tingkat kematian bayi. Menunjukkan tingkat kematian bayi yaitu IMR atau yang menunjukkan banyaknya kematian bayi pada 1000 kelahiran bayi hidup setiap tahunnya. Jumlah kematian yang tertinggi berada tahun 1990 yaitu sebesar 10,4% per 1000 penduduk, dan yang paling rendah itu pada tahun 2005 yaitu 7,7% per 1000 penduduk. Yang selanjutnya adalah migrasi penduduk Brunei Darussalam. Migrasi penduduk Brunei Darussalam yang paling tinggi yaitu pada tahun 1990 sebesar 3,203% per 1000 penduduk, dan yang paling rendah di tahun 2010 yaitu 0,898% per 1000 penduduk. Yang selanjutnya adalah persentase banyaknya suku di negara Brunei Darussalam, yaitu suku terbesar dan terbanyak mayoritasnya 63,3% yaitu suku Melayu, 11,2% suku Tionghoa, 3,4% suku Dayak, asli Dayak, dan 19,1% suku lainnya. Adapun persentase tentang agama di negara Brunei Darussalam tercatat mayoritasnya 67% pemeluk agama Islam, 13% pemeluk agama Buddha, dan 10% pemeluk agama Kristen. Ekonomi Brunei Darussalam. Ekonomi Brunei Darussalam bertumbuh pada minyak bumi dan gas alam, dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Selain bertumbuh pada minyak bumi dan gas alam, pemerintahan Brunei Darussalam melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya meningkatkan di bidang perdagangan dan industri. Pemerintah Brunei Darussalam dalam pertumbuhan ekonomi juga menetapkan harga pajak pendapatan atau pendapatan pribadi dengan angka yang rendah dan mampu memberikan banyak subsidi kepada warga negaranya. Selain mengembangkan sumber daya alamnya yang disadari semakin lama akan semakin menurun, negara ini juga mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mampu bersaing untuk kedepannya. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi negara Brunei Darussalam. Kelebihannya yaitu adanya peningkatan kesadaran di negara ini yang selanjutnya diverifikasi sehingga ekonomi jauh dari ketergantungan pada minyak dan gas. Yang kedua, rencana untuk masa depan upgrade tenaga kerja, memperbaiki sektor perbankan dan wisatawan, serta memperluas basis ekonomi di luar minyak dan gas. Selanjutnya ada kelemahannya yaitu karena berkonsentrasi pada pengembangan untuk membangun ekonomi, pengetahuan intensif, memungkinkan untuk mengabaikan kelanjutan dari outflow negara tersebut.